That's good. Sebuah film psikopat yang akan membuat kita merasa kesal dengan sosok antagonis ini. Sejauh ini belum ada sebuah film psikopat yang berbeda dengan psikopat lainnya. Ya contohnya kayak psikopat yang motong daging orang terus dijadiin sate dan dijual. Belum ada itu. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya di channel JS Nonton. Nah, di video kali ini saya akan membahas sebuah film yang berjudul Do Not Reply. Mengisahkan seorang wanita cantik yang menjadi idaman laki-laki di sekolahannya maupun di sekitar kehidupan wanita cantik ini. Namun dengan kecantikannya tersebut tidak berhasil untuk mendapati seorang pria yang ia sukai atau yang ia cintai. Namun ketika seseorang misterius mendekatinya melalui ponsel tanpa ia kenali, si wanita cantik ini malah tertarik dan penasaran siapa pria yang membuat hatinya luluh ini. Setelah itu mereka pun berkencan di sebuah pesta, namun ada yang janggal di pesta tersebut. Tapi sebelum kita lanjut, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Sudah? Oke, let's talk about it. Chelsea adalah seorang remaja yang sangat cantik. Karena kecantikannya tersebut banyak pria-pria yang mendekati dirinya. Namun Chelsea memiliki pribadian yang berbeda. Ia agak ilfil jika dirinya didekati oleh pria. Kecantikan Chelsea sepertinya sudah turun-temurun. Terbukti dari ibu dan kakaknya Chelsea yang sama-sama cantik. Ditambah lagi ayahnya Chelsea adalah seorang tentara. Di hari sekolahnya Chelsea ingin diantarkan oleh ibunya ke sekolah. Namun pada akhirnya Chelsea malah diantar oleh kakaknya yang seorang anggota cheerleader. Di sekolah Chelsea bertemu dengan Mia, temannya yang baru saja jadian dengan seorang cowok yang bernama Dylan. Mia ingin mengajak Chelsea untuk pergi main ke rumahnya Dylan, karena kebetulan orang tuanya Dylan sedang pergi keluar kota. Pada malam harinya mereka pun mengadakan pesta kecil-kecilan di sana. Di sana Mia berniat untuk mengenalkan Chelsea dengan temannya Dylan. Sebagai teman yang baik, Mia dan Dylan pun meninggalkan mereka berdua untuk pendekatan. Chelsea sangat risih dengan penetrasi yang dilakukan oleh temannya Dylan ini. Keesokan harinya Mia dan Dylan pun malah menjadikan hal tersebut menjadi sebuah bahan candaan. Kemudian Chelsea terus mendapati chatting-chattingan dari fuckboy di ponselnya. Tak lama setelahnya Chelsea ketahuan lagi megang HP sama gurunya dan ponselnya pun disita. Ketat ya peraturan di sekolahnya. Sepulang dari sekolah, Mia pun menghibur temannya untuk memberikan sebuah ponsel pengganti untuk Chelsea. Ia pun langsung merestore semua data-data di akun ponselnya. Singkat cerita, Chelsea pun mulai chattingan dengan seorang pria yang belum ia kenali. Tapi kali ini Chelsea malah tertarik dengan pria Black Shadow tersebut. Kemudian karena Chelsea yang kurang menggoda, ia pun menggunakan identitas sebagai cheerleader pada laki-laki tersebut. Chelsea yang penasaran dengan pria itu, ia pun memulai untuk melakukan video call. Namun layar ponsel pria tersebut malah ngeblur. Ia pun beralasan layar ponselnya jatuh sehingga membuat kamera depannya rusak. Positive thinking saja. Hari demi hari hubungan Chelsea dengan pria tersebut semakin akrab satu sama lain. Mereka pun secara rutin teleponan setiap malam. Dengan ini kita mulai diperlihatkan sedikit wajah dari pria misterius itu. Sampai tibalah di hari Halloween. Karena hari itu si pria misterius tersebut ingin mengajak Chelsea untuk bertemu di sebuah pesta Halloween. Chelsea pun bersiap-siap dengan berdandan seperti zombie. Sesampainya di sana, Chelsea dikagetkan dengan pria misterius tersebut menggunakan kostum karakter zombie. Di pesta tersebut sepertinya Chelsea sangat senang bertemu dengan pria itu, walaupun ia belum mengetahui siapa identitas pria tersebut. Chelsea pun diajak minum berdua, namun sepertinya ada yang aneh dengan minuman tersebut. Gara-gara minuman tersebut membuat Chelsea langsung jadi teler. Karena hal itu, si pria itu langsung membawa Chelsea ke dalam mobilnya. Chelsea yang tak sadar ia pun ikut dengan pria itu. Si pria juga menghancurkan ponsel milik Chelsea. Kemudian Chelsea pun dibawa entah kemana oleh pria tersebut. Adegan berlanjut dengan memperlihatkan Chelsea yang sudah bangun dari telernya, tapi dalam keadaan terantai dan terikat di sebuah ruangan yang minim sekali penerangan. Bahkan untuk buang air saja Chelsea harus menggali pasir yang ada di bawahnya. Dan kemudian Chelsea pun akhirnya sadar bahwa ia bisa berada di sini karena laki-laki yang ia temui di pesta tadi. Diketahui bahwa pria ini bernama Brad. Brad melakukan Chelsea layaknya seorang binatang dan ia membiarkan Chelsea berbagi makanan dengan seekor tikus got. Ternyata ini baru awalan dari cerita kelamnya yang harus dialami oleh Chelsea. Dan mulai saat ini juga Chelsea akan dipanggil dengan nama Sadie. Dan setiap Chelsea menolak untuk dipanggil Sadie, Brad sudah siap menghukum Chelsea dengan berbagai cara, sehingga Chelsea harus menuruti dan mengikuti perintahnya si Brad. Dan pada akhirnya ruangan yang gelap itu pun menyala dan seorang perempuan datang dengan berpakaian seperti dirinya. Diketahui bahwa wanita ini adalah suruhan dari Brad.
Ia pun melepaskan ikatan Chelsea untuk membawanya ke suatu tempat. Kesempatan tersebut dimanfaatkan oleh Chelsea untuk kabur dari ruangan itu. Namun sayangnya setiap pintu, jendela, dan jalan keluar dari tempat itu semuanya sudah tertutup rapat, sehingga sangat tidak memungkinkan Chelsea untuk kabur dari tempat itu. Kemudian Chelsea pun disuruh untuk membersihkan karpet oleh perempuan itu, hingga melewati tangga dan tiba di sebuah kamar. Di dalam kamar itu ternyata juga ada seorang perempuan yang sama seperti dirinya. Chelsea dan kedua perempuan itu juga diberikan nama yang sama oleh Brad, yaitu Sadie. Sepertinya perempuan ini mengalami hal yang serupa dengan Chelsea. Selanjutnya Chelsea pun disuruh untuk membersihkan dirinya dengan mandi. Setelah mandi, ia pun diminta untuk mengecat rambutnya supaya menyerupai dua perempuan tersebut. Chelsea yang tidak punya pilihan, akhirnya Chelsea harus memaksakan dirinya untuk mengecat rambutnya. Namun tiba-tiba ia mendengar suara dari kamar sebelah tempat ia berada. Chelsea pun menghampiri kamar tersebut dan betapa kagetnya di dalam kamar itu ada seorang perempuan yang menyerupai dirinya, namun dalam keadaan terluka dan juga tersiksa. Perempuan itu malah memaki Chelsea dengan kata-kata yang sangat kasar. Adegan selanjutnya, Brad mengalami sakit kepala dan tiba-tiba ia flashback dengan melihat saudara perempuannya yang bernama Sadie yang baru saja selesai mandi. Di sana Sadie dengan sengaja menurunkan handuknya untuk membancing si Brad. Namun Brad hanya diam saja. Apakah semua ini adalah jawaban dari film ini? Belum dong. Adegan selanjutnya, Brad pun turun ke dapur dan melihat salah satu perempuan yang sedang memasak di sana. Ia pun pelan-pelan mengepreng-gepreng perempuan itu dan sampailah perempuan itu dijedotkan ke meja dapur. Chelsea pun kaget dan semakin ketakutan dengan mendengar suara tersebut. Namun si Sadie yang lain berhasil menenangkan Chelsea bahwa keadaan akan baik-baik saja asalkan Chelsea tetap mengikuti perintah yang diberikan oleh Brad. Perempuan itu juga memberitahu Chelsea bahwa selalu menyisakan makanan untuk perempuan yang ia temui tadi. Ternyata perempuan yang terluka itu adalah salah satu dari mereka yang berusaha kabur dari sana. Singkat cerita, mereka berempat pun makan malam. Setelah makan malam, perempuan yang baik hati itu pun akan berpamitan dengan Chelsea karena ia sepertinya sudah lulus dari Brad. Diketahui bahwa dirinya sudah 3 tahun melayani nafsu dan bermain dengan pria psikopat itu. Selanjutnya si perempuan itu pun dibawa ke sebuah ruangan bawah tanah, tempat pertama kali ia disekap. Namun tiba-tiba kepala Brad kembali sakit. Nah, ia flashback akan masa lalunya yang teringat saat dirinya masih kecil, ketika ibunya lebih menyayangi Sadie dibandingkan dirinya sendiri. Setelah itu perempuan tersebut dibawa ke ruangan bawah tanah untuk dibunuh. Wadaw. Brad memperlakukan perempuan itu layaknya seperti saudari perempuannya, yang dimana Brad sangat sakit hati sekali karena orang tuanya lebih menyayangi Sadie dibandingkan dirinya. Brad juga bilang bahwa ia akan selalu senang kalau melihat Sadie mati berkali-kali. Apakah ini jawaban dari film ini? Belum. Dan pada akhirnya perempuan tersebut pun mati sia-sia setelah 3 tahun mengabdi kepada Brad. Keesokan harinya Chelsea ngobrol dengan perempuan yang ada di kamar sebelah. Berbeda dengan Chelsea, perempuan ini justru menikmati kehidupannya bersama Brad. Bahkan ia juga jatuh cinta dengan Brad karena ia merasa bahwa Brad lebih memahami dirinya dibandingkan dengan keluarganya sendiri. Ia juga mengancam Chelsea untuk jangan sekali-sekali merebut Brad darinya. Singkat cerita, Chelsea pun berada di kamar perempuan yang terluka waktu itu ia lihat. Di sana wanita tersebut menceritakan kisah buruknya kepada Chelsea. Ia memberitahu bahwa dirinya seperti ini karena dulunya pernah mencoba untuk kabur karena dirinya sedang mengandung anaknya Brad. Ia beralasan untuk ingin mendapatkan perawatan kandungannya itu. Namun pada saat kabur waktu itu ia malah ketahuan oleh Brad. Ia dipukuli berkali-kali sampai bayi yang ia kandung keguguran. Sampai saat ini luka di tubuhnya sudah mulai infeksi dan bernanah. Chelsea pun mencoba untuk mengganti perbannya ketika Brad yang sedang berada di luar rumah. Ini adalah saat yang tepat untuk Chelsea menyolong obat yang disimpan oleh Brad. Perempuan itu pun memberitahu Chelsea letak obat yang harus ia ambil. Singkat cerita, Chelsea pun berhasil menemukan obat yang diselundupkan di pembungkus rambut. Namun Brad sangat cerdas karena di setiap sudut rumahnya dilapisi oleh karpet beludru, sehingga setiap jejak kaki bisa terlihat pada karpet itu. Setiap melangkah Chelsea harus membersihkan jejak kakinya dan ia juga harus cepat-cepat karena Brad sudah berada di dalam rumah. Brad yang menyadari ada yang janggal dengan ruangannya, ia pun langsung masuk ke kamar perempuan itu dan Brad pun ingin membunuh perempuan itu dengan menggunakan bantal. Chelsea yang melihat adegan ini pun malah menawarkan dirinya untuk melakukan pembunuhan ini. Brad pun sangat terkesan dengan aksi membunuhnya Chelsea. Kemudian Brad malah menunjukkan sebuah rekaman saat dirinya membunuh perempuan di awal film tadi. Brad pun meminta pendapat kepada Chelsea bagaimana untuk membunuh perempuan selanjutnya. Gokil. Singkat cerita, Chelsea pun malah mengalihkan Brad dengan mengajaknya untuk bercocok tanam. Dan pada akhirnya Chelsea digenjot oleh si Brad.
Setelah itu Chelsea merasa sangat hina dan kotor sehabis digenjot oleh Brad. Ditambah lagi, ia juga habis membunuh perempuan itu. Karena depresi, Chelsea pun mencoba untuk menelan semua obat yang ia curi tadi dengan harapan bahwa ia akan mati. Namun pada hari berikutnya, Chelsea masih tetap hidup. Adegan selanjutnya, Chelsea dan perempuan yang satunya lagi sedang memperebutkan hatinya Brad. Chelsea pun bilang kepada perempuan itu kalau Brad sangat gila karena ia sudah membunuh 2 perempuan lainnya, tapi si perempuan itu malah ngeyel. Dan akhirnya Chelsea pun mengajak perempuan itu melihat sebuah rekaman aksi pembunuhannya Brad. Namun tak lama kemudian mereka ketahuan oleh Brad. Perempuan itu dikunci di kamar dan Chelsea diikat lalu diseret ke bawah tanah. Chelsea yang berada di bawah tanah bersama Brad pun kembali flashback dengan masa lalunya. Jadi Brad ini sempat membunuh ibunya sendiri. Karena diketahui oleh saudari perempuannya yang bernama Sadie pun memilih untuk membunuh dirinya menyusul ibunya daripada harus hidup bersama psikopat. Dan inilah awal Brad yang membuat dirinya menjadi psikopat. Dan kemudian terjadilah perkelahian antara Brad dengan wanita cheerleader ini. Kemudian mereka pun kabur dari ruangan bawah tanah tersebut dan berhasil mengurung Brad di sana. Selanjutnya Chelsea pun dengan segera membuka pintu-pintu itu dengan menggunakan kunci yang ia curi tadi. Tak lama kemudian Brad pun berhasil keluar dari ruangan bawah tanah dan kembali membuat perlawanan kepada Chelsea. Namun saat itu juga Chelsea berhasil menggeprek kepalanya Brad hingga pingsan. Dan pada akhirnya mereka berdua pun berhasil lolos dari rumah itu dan meminta pertolongan kepada masyarakat. Chelsea pun menelpon keluarganya dan di akhir cerita Brad pun dibawa ke sebuah rumah sakit jiwa. Di sana Brad selalu dihantui oleh arwahnya Sadie. Seperti itulah alur cerita dari film Do Not Replay. Singkat saja, ya tidak ada bedanya dengan psikopat-psikopat lainnya yang membuat penonton sudah ketebak nih endingnya bagaimana. Psikopat pasti ada yang membunuh salah satu dari mereka. Yang jelas pasti bukan pemeran utama dong. Apalagi ini psikopat yang tidak terlalu sadis menurut saya. Tidak ada cinema experience yang saya rasakan. Jalan cerita cuma memberikan plot twist kepada psikopat. Sedangkan Chelsea hanya sebagai pemeran pembantu untuk melancarkan jalan cerita di film ini. Bagaimana menurut kalian tentang pembahasan kali ini? Jangan lupa berkomentar ya. Terima kasih sudah mengunjungi channel ini. Bagi yang belum subscribe, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya. Jika kalian suka dengan pembahasan kali ini, jangan lupa tinggalkan like-nya. My name is Jody Setiawan. Thanks for watching video and until next time.